sejarah adalah studi sistematis mengenai perubahan peradaban manusia di masa lampau yang terbukti secara faktual. Saya menggarisbawahi untuk kalimat faktual ini. Lalu, dalam negara yang terjadinya pasca konflik, itu tentunya masyarakat itu memiliki trauma sistematis setelah terjadinya konflik tersebut. Trauma ini akan memicu masyarakat itu rentan terjadinya terpecah belah. Lalu, fungsi utama pada pasca konflik ini terjadi, yaitu membutuhkan bahwa kita ini sebagai satu kebangsaan yang utuh dan tidak adanya terjadinya terpecah belah. Lalu, fungsi pendekatan top-down di sini seharusnya diprioritaskan karena kebutuhan stabilitas cepat, otoritas yang jelas, dan efisiensi sumber daya. Lalu, di mana pihak pemenang konflik mengambil peran sentral untuk memulihkan ketertiban. Pada mosi kali ini, saya akan berbicara 5 hal, yaitu kebutuhan stabilitas dan keamanan yang cepat. Negara yang berada pada kekosongan kekuasaan sehingga memungkinkan pemulihan keamanan hukum dan ketertiban secara cepat melalui intervensi langsung pemerintah. Di sini, peran pemerintah itu sangat penting dan peran pihak pemenang itu juga sangat penting. Jika itu, disinilah fungsi top-down itu sendiri. Bahwa fungsi top-down itu sangat diperlukan untuk mempercepat terjadinya pemulihan agar tidak adanya terjadi terpecah belah. Lalu, opini saya yang kedua, yaitu kejelasan otoritas kebijakan. Top-down dalam hal ini menjadi cara efektif agar kejadian pasca konflik secara cepat dipulihkan dibandingkan pada pendekatan bottom-up yang memerlukan waktu yang sangat lama dalam menjalankan konsensus. Dan juga bisa jadi setiap kelompok itu menuntut ceritanya dimasukkan. Dengan hal ini, bahwa kebenaran atau faktual yang diakibatkan itu tidak terjamin atau tidak terbukti kebenarannya. Lalu, opini saya yang ketiga, yaitu mitigasi konflik lokal. Dalam masyarakat yang terpecah belah, intervensi dari atas itu sering dianggap lebih mampu mencegah perselisihan lanjutan antar kelompok lokal ataupun suku. Di sini, kita sudah jelas bahwa masyarakat itu lebih memilih ceritanya itu disarankan atau diomongkan langsung oleh pihak atas atau pemerintah itu sendiri, karena pihak pemerintah ini memiliki kekuasaan yang sangat jelas di situ bahwa negara yang pasca konflik itu harus segera diselesaikan pemulihannya, bagaimana negara ini bisa kembali lagi seutuh-utuhnya. Lalu masyarakat yang tidak mampu mengontrol emosi, opini saya keempat, yaitu masyarakat tidak mampu mengontrol emosi dengan adanya trauma historis dan memori kolektifnya. Konflik masa lalu yang tidak terselesaikan dengan tuntas sering meninggalkan trauma mendalam dan prasangka antar kelompok yang mudah dipicu kembali. Di sini saja kita sudah melihat bahwa trauma itu masih sangat sulit sekali untuk disembuhkan karena memang konflik itu sangat susah dan sangat sulit untuk dilupakan. Dan juga di sini masyarakat itu saya beropini bahwa masyarakat itu masih belum bisa mengontrol emosinya, sehingga bisa saja untuk memicu kembalinya terpecah belah karena konflik antar kelompok tadi. Lalu, opini saya yang selanjutnya, yaitu provokasi dan provokator. Nah, berikut opini saya yang ini itu berhubungan langsung dengan opini yang sebelumnya, yaitu masyarakat itu mudah terprovokasi oleh isu-isu identitas yang digunakan oleh pihak tertentu, terutama di era internet, di mana penyebaran hoax itu sangat cepat. Di dalam dunia digital seperti ini, penyebaran hoax itu sangat merajalela, di mana banyak sekali berita-berita yang tidak terbukti kebenarannya itu sangat mudah diserap atau disaring langsung oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu mudah sekali percaya akan hal tersebut. Lalu, di sini saya akan menjelaskan untuk fungsi pendekatan top-down itu sendiri untuk rekonsiliasi, yaitu disusun secara hati-hati, inklusif, dan akademis, dan diperhatikan untuk membangun kembali negara itu sendiri. Nah, di sini saja kita sudah melihat bahwa fungsi top-down itu, pendekatan top-down itu sangat hati-hati sekali untuk menjelaskan sejarah itu seperti apa pasca konflik terjadi. Di sini fungsi top-down itu pada pihak pemerintah itu tidak semata-mata mereka itu mengarang cerita akan konflik yang sudah terjadi sebelumnya. Pemerintah itu tentunya tidak ingin terjadinya konflik itu terjadi, maka pemerintah pasti akan bercerita apa adanya dan sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Lalu,
yang selanjutnya, opini saya yang selanjutnya, yaitu ketidakpastian fakta dan objektivitas sejarah cerita akar rumput. Cerita akar rumput rentan terhadap distorsi ingatan akibat trauma. Nah, itu tadi di sini juga saya akan menekankan kembali bahwa adanya trauma ini itu tidak mudah untuk dihilangkan, karena trauma ini masih perlu dipoles, masih perlu diasah kembali untuk agar trauma ini itu bisa hilang. Lalu mengandalkan narasi ini sebagai dasar sejarah kurikulum dapat menghasilkan sejarah yang bias emosional bukan faktual. Nah, itu tadi yang saya tekankan, bahwa bias penceritaan atau cerita yang tidak faktual atau bias itu bisa memicu adanya konflik yang terjadi pada masyarakat atau kelompok atau suku yang lainnya. Disinilah bahwa pendekatan top down itu sangat diprioritaskan dikarenakan hal tersebut. Dan juga negara pasca konflik itu membutuhkan narasi sejarah resmi yang kuat dan terpadu agar sejarah tidak berubah menjadi ajang debat yang memicu perpecahan. Di sini sudah jelas sekali bahwa pendekatan top down itu sangat penting untuk mengarah ke alur cerita selanjutnya, di mana fungsi top down itu sendiri adalah mempercepat terjadinya pemulihan, walaupun itu sangat bertentangan dengan fungsi bottom up, tetapi fungsi top down itu memiliki kelebihan-kelebihan yang sangat berguna sekali di masa depan. Dengan adanya hal tersebut, di dunia digital juga berfungsi, dan di dunia saat ini juga, pada zaman ini juga sudah terbukti sekali bahwa fungsi top down itu sangat diperlukan di masa sekarang. Di sini juga bahwa fungsi top down ini tidak semata-mata pembahasannya itu atau penjelasannya itu dikarang oleh pihak atas, karena pihak atas itu juga pasti memiliki panduan atau acuan yang dibutuhkan agar masyarakatnya ini tidak terjadi perpecahan atau konflik yang berkelanjutan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan saya tekankan kembali bahwa fungsi top down itu harus dilakukan pada negara yang pasca konflik terjadi. Terima kasih.